Memang, boleh saya katakan bahwa penjualan, kali ini adalah penjualan yang terburuk di bulan April, karena kalau kita lihat bahwa yang namanya kebutuhan akan mobil itu adalah bukan kebutuhan primer ya. Jadi dalam kondisi, badai Covid seperti ini, tentunya orang mempunyai kebutuhan yang lebih utama, seperti sektor pangan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Tetapi kalau yang namanya untuk kendaraan mobil, saya rasa mungkin yang namanya itu kebutuhan tersier atau bahkan mungkin yang namanya kebutuhan keempat kali. Nah, oleh sebab itu terlihat bahwa yang namanya penjualan mobil otomotif anjlok luar biasa di bulan April. Ini adalah angka wholesale ya, angka wholesale adalah angka pengeluaran dari yang namanya, eee, pengeluaran dari distributor ke dealer. Sedangkan angka retailnya agak sedikit lebih tinggi. Nah, ini ingin saya katakan bahwa yang namanya, rata-rata penjualan zaman normal itu di akhir tahun ataupun pertengahan tahun lalu, kira-kira sekitar 90 sampai 100.000 per bulan. Kemudian di awal tahun ini sudah terlihat agak sedikit melemah 90.000. Kemudian di bulan April angka wholesale-nya anjlok sampai di bawah 8.000 unit per bulan. Jadi kita melihat bahwa memang penjualan hancur. Dan kita melihat di bulan Mei akan mungkin sedikit lebih berat, karena pada saat bulan Mei ini semua daerah hampir sudah menerapkan yang namanya PSBB, dan yang mengakibatkan, pergerakan juga makin terbatas, showroom-showroom tidak buka, otomatis penjualan mobil turun. Jadi kami mengkhawatirkan di bulan, Mei ini akan sedikit lebih berat dengan angka kira-kira mungkin bisa di bawah 8.000 kelihatannya. Langkah-langkah antisipasinya apa saja Pak? Atau mungkin strategi yang harus dilakukan begitu ya dengan tekanan yang memang sudah terlihat begitu di depan mata, dengan raport yang terjadi dari mulai Januari sampai dengan April ini Pak Yohanes? Ya, jadi kalau menurut saya kita melihat ini, dari industri otomotif kita melihat ada dua sisi atau dua periode lah. Periode pertama itu adalah periode di mana kita, menghadapi badai corona itu sendiri. Periode kedua adalah di mana kita telah melewati badai corona dan kita mulai harus bangkit. Jadi saya melihat ini dibagi menjadi dua periode. Periode pertama ini kami akan mencoba untuk melakukan beberapa hal untuk bertahan. Karena industri otomotif adalah industri vital di Indonesia. Kita memiliki kapasitas 2,3 juta kendaraan pabrik di Indonesia dengan kemungkinan untuk bisa berkembang menjadi 2,5 juta unit per tahun di tahun 2021 setelah adanya satu merek baru masuk membuat pabriknya di Indonesia. Jadi ini adalah angka yang besar sekali. Dan tentunya kita selama ini Indonesia telah bisa swasembada memenuhi kebutuhan mobil untuk kebutuhan dalam negeri kita buat sendiri. Nah, ini yang kita ingin pertahankan. Jadi, strategi pertama adalah jangan sampai ada industri otomotif yang putus napas dalam badai corona ini sehingga kita harus menghentikan, pabriknya ataupun menutup perusahaannya di Indonesia. Itu adalah langkah Mhm pertama kami. mhm Kemudian langkah Kondisi kedua pabrikan kami adalah mhm sesuai mhm dengan himbauan dari Kementerian Perindustrian, kalau bisa hindarilah yang namanya PHK. oke. Jadi ya kami terus terang akan merumahkan beberapa pegawai karena pabrik sebagian sudah nggak jalan. Nah, ini ada kebijakan tersebut ada di masing-masing perusahaan dan, tapi tentunya misalnya kayak seperti ada pegawai kontrak yang habis masa kontraknya mungkin kami sudah tidak bisa perpanjang lagi, tapi pegawai tetapnya kami akan coba pertahankan tidak terjadi PHK. Tapi kami juga akan melihat berapa lama akan bertahan, kita harus melihat berapa lama badai corona itu sendiri. Kemudian Mhm karena ini mhm. menjelang lebaran, tentunya juga ada himbauan kami bisa membayar yang namanya THR sesuai dengan, hak dan waktunya, dan ini kami lagi mengusahakan harusnya di industri otomotif kami sudah bisa membayarkan THR-nya.